Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Di pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam materi kita ya, uji korelasi person dan regresi linear sederhana. Jadi seringkali dalam suatu penelitian kita ingin mengetahui ya, hubungan antara dua variabel yang berjenis numerik. Misal, kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara umur dengan kadar hemoglobin, ya. Mungkin kita ingin mengetahui apakah ada hubungan ya berat badan dengan tekanan darah dan lain sebagainya. Jadi dua-duanya adalah variabel yang berjenis numerik. Jadi hubungan antara dua variabel numerik itu dapat dihasilkan dua jenis, yaitu hubungan terkait dengan keeratan hubungan, ya. Kemudian juga digunakan itu korelasi, sedangkan bila kita ingin mengetahui bentuk hubungan di antara dua variabel, itu menggunakan analisis regresi linear. Makanya hari ini kita belajar tentang korelasi, yaitu uji korelasi person dan regresi linear sederhana. Nah, untuk korelasi, yang pertama tadi adalah korelasi. Korelasi di samping dapat untuk mengetahui derajat keeratan hubungan, nah korelasi dapat juga untuk mengetahui arah hubungan dua variabel numerik. Ya, apakah ini memang arahnya berpola positif ataupun negatif seperti itu. Jadi misal, apakah hubungan berat badan dan tekanan darah mempunyai derajat yang kuat atau lemah? Jadi derajat hubungannya itu apakah kuat atau lemah. Dan juga apakah kedua variabel tersebut berpola positif dan atau malah negatif. Jadi secara sederhana itu bisa kita lihat dari diagram tebar ya atau pencar, scatter plot. Diagram tebar ini itu adalah grafik yang menunjukkan perpotongan, titik-titik perpotongan nilai data dari dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Jadi umumnya kalau dalam grafik scatter ini, untuk yang garis horizontal itu adalah variabel independen. Dan untuk variabel dependennya pada garis vertikal. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat contoh penggunaan diagram tebar ini. Nah, jadi dari diagram tebar itu dapat diperoleh informasi tentang pola hubungan antara dua variabel X dan Y. Selain memberi informasi pola hubungan dari kedua variabel diagram tebar, itu juga dapat menggambarkan keeratan hubungan dari kedua variabel tersebut. Nah, ini dapat dilihat contoh diagram tebar. Pada contoh yang pertama ini dapat kita lihat, yaitu bisa dikatakan ini linear positif ya, karena dia semakin meningkat nampak dari titik sebarnya itu ke kanan, dan untuk linear negatif malah cenderung ke kiri peningkatannya. Dan kalau tak ada hubungan dia memencar tanpa ada arah, ya, menyebar secara rata kurang lebih. Nah, di sini disimbolkan dengan R atau huruf R kecil. Jadi koefisien korelasi R itu dapat diperoleh dari formula berikut. Jadi dapat nilai R itu sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Untuk lebih jelasnya nanti dapat kita lihat dalam perhitungan secara manual rumus untuk menghitung nilai R. Jadi nilai korelasi R itu berkisar dari 0 sampai dengan 1. Atau bila dengan disertai arahnya, itu bisa akan nampak jelas nilai R-nya dari -1 sampai dengan +1 atau 1. Nah, untuk nilainya, R itu kalau sama dengan 0 itu tidak ada hubungan linear. Kalau R sama dengan -1, hubungan linear negatif sempurna, dan R sama dengan +1, itu adalah hubungan linear positif sempurna.
Jadi hubungan dua variabel ini dapat berpola positif maupun negatif. Kalau contoh positif itu nanti kita akan lihat ya. Misal semakin gemuk, semakin tinggi tekanan darahnya. Berarti ada penambahan ya. Ada kenaikan satu diikuti kenaikan variabel lainnya. Sedangkan untuk hubungan negatif itu dapat terjadi bila kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel yang lain. Misal, semakin bertambah umur, itu semakin rendah kadar hemoglobinnya. Itu menunjukkan penurunan kadar Hb dengan bertambahnya umur. Jadi hubungan yang negatif ya. Nah, menurut Colton di sini kekuatan hubungan dua variabel secara kualitatif itu dapat dibagi dalam 4 area, yaitu R sama dengan 0,0 sampai 0,25 itu tidak ada hubungan atau dapat dikatakan hubungan yang lemah. Kemudian R sama dengan 0,26 sampai 0,50 itu hubungan yang sedang. R sama dengan 0,51 sampai 0,75 itu hubungan yang kuat. Dan R sama dengan 0,76 sampai 1,0 itu hubungan yang sangat kuat ataupun juga dapat dikatakan sempurna. Nah, untuk uji hipotesisnya, jadi koefisien korelasi yang telah dihasilkan merupakan langkah pertama untuk menjelaskan derajat hubungan linear antara dua variabel. Nah, selanjutnya perlu dilakukan uji hipotesis ya, untuk tahu apakah hubungan antara dua variabel itu signifikan atau hanya karena kebetulan dari random sample. Jadi uji hipotesis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Kedua, menggunakan pengujian dengan pendekatan distribusi T. Jadi saat ini kita menggunakan pendekatan distribusi T dengan formula T hitung sama dengan R akar dari N kurang 2 dibagi akar 1 kurang R kuadrat. Oke, sebelum kita masuk ke dalam uji regresi linear sederhana, ada baiknya kita menghitung secara manual untuk perhitungan dari nilai R tadi, untuk uji korelasi persen. Di sini ada contoh kasus. Jadi sebagai contoh adalah sebuah penelitian untuk mengetahui apakah ada hubungan antara hemoglobin ibu hamil dengan berat badan bayi lahir. Variabel independen adalah Hb ibu hamil dengan skala data interval, dan variabel independen adalah berat badan bayi lahir dengan skala data interval. Peneliti mengumpulkan data sebanyak 20 responden melalui catatan medik di salah satu rumah sakit di Yogyakarta. Hasil pengumpulan data kemudian dimasukkan pada tabel di bawah ini. Oke. Nah, di sini yang perlu kita hitung, tadi sudah jelas bagaimana rumus nilai R pada PowerPoint kita ini ya. Kita akan menghitungnya secara manual. Maka dalam tabel ini ada nilai X, yaitu tadi adalah nilai dari kadar Hb ibu hamilnya, kemudian yang Y-nya adalah berat badan bayi lahirnya. Kemudian dalam rumus kita harus memperhitungkan nilai X kuadrat ya. Jadi kita akan menghitung tinggal dikuadratkan dari nilai Hb tadi 11,2 dikuadratkan yaitu 125,44. Demikian pula Y kuadrat kita kuadratkan 2.500 gram dikuadratkan menjadi ini ya 62.000 kalau dalam kilo ini adalah 6.250 kilo ya. Kemudian nilai X kali Y tinggal dikalikan yaitu 11,2 dikali dengan 2.500. Ada baiknya nanti adik-adik juga sambil mempraktekannya dengan menggunakan Excel. Untuk itu silakan mencatat untuk soalnya nilai X dan nilai Y. Nah, setelah disalin ya dicatat dalam Excel, kita akan sama-sama menghitung nilai R-nya dengan menghitung pertama sekali adalah nilai sigma X.
yaitu jumlah keseluruhan nilai X dari ke-20 sampel. Maka kita tambahkan 11,2 ditambah 11,3 sampai akhirnya ditambah 12,4 sama dengan 228,2. Demikian juga kita akan menghitung nilai sigma Y. Sigma Y di sini kita hitung dari atas 2.500 tambah 2.450 sampai ditambah 3.400. Hasilnya 55.700. Kemudian sigma X kuadrat juga tinggal kita hitung. Tadi sudah dikuadratkan untuk X kuadrat masing-masing, tinggal kita tambahkan, yaitu 2.613,94. Sigma Y kuadrat di sini juga sudah ada, tinggal ditambahkan dengan rumus sum dalam kurung, kita blok yang mau kita tambahkan. Untuk sigma X kali Y juga sudah ditambahkan, ya, ditotalkan dengan rumus tadi juga, dengan menggunakan rumus sum. Kemudian sigma X dikuadratkan, ya, berarti nilai yang ini ya, 228,2 dikuadratkan. Dan demikian juga sigma Y dikuadratkan itu di sini adalah 55.700 dikuadratkan. Dapat hasil segini. Nah, setelah itu maka kita masukkan nilai untuk menghitung nilai R, yaitu untuk mencari N dikali sigma XY. Tinggal kita masukkan saja nilainya. N tadi adalah terdapat 20 sampel, kemudian dikali sigma XY, yaitu nilainya sigma XY 639.280, kemudian dikurang dalam kurung sigma X dikali sigma Y. Sigma X-nya 228,2 dikali sigma Y 55.700. Kemudian pembaginya dibagi dengan akar dari N di sini adalah 20 ya, dikali sigma X kuadrat, tinggal didapatkan diambil dari hasilnya tadi, kemudian dikurang sigma X kuadrat dikali dengan N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Dapatnya hasil ini, kemudian kita bagi, tinggal bagi, R didapatkan hasilnya adalah 0,757 ya. Jadi nilai R-nya 0,757. Dari hasil uji diketahui bahwa R hitung sebesar 0,757. Dibaca pada nilai percent correlation. Jadi nilai ini kita bandingkan dengan besarnya R tabel pada alfa 5% dengan N sama dengan 20. Maka diketahui R tabelnya 0,423. Maka kita lihat dulu tabel R. Jadi R-nya tadi, tabel L-nya itu 0,423 ya. Setelah kita hitung dari alfanya itu adalah 5%, dilihat dari nilai R tabelnya dengan N sama dengan 20. Maka kita dapatkan adalah 0,423. Nah, kemudian maka sehingga R hitung lebih dari R tabel, karena R hitungnya tadi 0,757, R tabelnya 0,423 ya. Jadi R hitung lebih besar dari R tabel, artinya H0 ditolak, sehingga ada hubungan antara HB ibu hamil dengan berat badan bayi lahirnya. Jadi sifat korelasi dapat pada nilai R hitung yang positif ya, sehingga ada korelasi positif, artinya semakin tinggi HB ibu hamil, maka akan semakin berat badan lahir bayinya. Jadi kalau dalam SPSS sebenarnya bisa kita juga lihat ya, cara yang paling mudah itu dengan melihat nilai P yang besarnya didapat adalah 0,000, yaitu kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Nah, di sini ya koefisien korelasi yang telah dihasilkan merupakan langkah pertama untuk menjelaskan derajat hubungan linear antar dua variabel. Selanjutnya,
perlu dilakukan uji hipotesis ya untuk mengetahui apakah hubungan ini apa karena hanya change ya karena kebetulan ya dari random sampel atau memang karena variabel tersebut signifikan gitu ya hubungannya. Nah, uji hipotesis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, kedua menggunakan pengujian dengan pendekatan distribusi T. Nah, untuk menghitung nilai distribusi T-nya dengan formula di sini T hitung sama dengan R kali akar N kurang 2 dibagi akar dari 1 kurang R kuadrat atau R square. Nah, didapat tadi untuk nilai R tadi sudah kita dapatkan adalah 0,757. Jadi dikali dengan akar dari 20 dikurang 2 dibagi dengan akar dari 1 kurang 0,757 dikuadratkan. Hasilnya T hitung adalah 4,915 ya. Untuk T tabelnya jadi derajat kebebasannya N kurang 2 rumusnya sama dengan 20 dikurang 2 karena 20 sampel lagi dikurang 2 sama dengan 18. Maka kita bisa lihat di T tabelnya di T tabelnya itu ya 1,734 ya. Jadi nilai T tabelnya itu 1,734. Nah, maka kita bandingkan dari T hitung lebih besar dari T tabel, berarti H0 ditolak, maka ada korelasi antara hemoglobin ibu hamil dengan berat badan bayi lahirnya. Jadi kita sudah menghitung untuk nilai korelasi persen ya, nilai R-nya didapat tadi adalah 0,757. Kemudian dibandingkan R hitung dan R tabelnya, maka didapat memang H0 ditolak ya, karena R hitung lebih besar dari R tabel. Kemudian juga dengan pendekatan distribusi T, kita hitung nilai T hitungnya itu dengan rumus pada layar tadi, itu didapatkan hasil T hitungnya adalah 4,915 ya. Dan T tabelnya tadi untuk sampel 20 dari N kurang 2, yaitu 20 kurang 2 berarti 18, yaitu 1,734. Maka T hitung 4,91 lebih besar dari T tabel 1,734, maka H0 ditolak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bila ada boleh ditanya ya. Mari kita lanjut untuk yang kedua, untuk tadi korelasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam regresi linear sederhana. Oke. Jadi seperti sudah diuraikan di depan bahwa analisis hubungan dua variabel dapat digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan dua variabel, yaitu dengan analisis regresi. Jadi analisis regresi merupakan suatu model matematis yang dapat digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara dua atau lebih variabel. Jadi tujuan analisis regresi adalah untuk membuat perkiraan atau prediksi nilai suatu variabel, yaitu variabel dependen, melalui variabel yang lain, yaitu variabel independen. Jadi sebagai contoh, untuk lebih jelasnya kita lihat, misalnya kita ingin menghubungkan dua variabel numerik ya, numeriknya apa? Berat badan, dalam bentuk kilogram, dan tekanan darah. Dalam kasus ini, berarti berat badan itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel independen, dan tekanan darah sebagai variabel dependen. Sehingga dengan regresi kita dapat memperkirakan besarnya nilai tekanan darah bila diketahui data berat badan. Jika misalnya berat badan orang 60 kg, kita bisa memprediksi berapa kira-kira nilai tekanan darahnya. Nah, untuk melakukan prediksi, kita menggunakan persamaan garis yang dapat diperoleh dengan berbagai cara atau metode.
Nah, salah satu cara yang sering digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square. Metode least square merupakan suatu metode pembuatan garis regresi dengan cara meminimalkan jumlah kuadrat jarak antara nilai Y yang teramati dan nilai Y yang diramalkan oleh garis regresi itu. Jadi nanti kita bisa lihat persamaan garisnya adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X. Kalau kita lihat dalam persamaan ini, Y sama dengan A tambah B kali X ini merupakan model deterministik. Ya. Jadi suatu hal yang sempurna, yang tepat, yang memang satu sama lain tidak berbeda. Dalam artian misalnya seperti ini. Contoh di sini adalah misalnya hubungan antara suhu Fahrenheit dengan suhu Celcius. Dapat dibuat persamaan Y sama dengan 32 ditambah 9/5 dikali X. Di mana variabel suhu Fahrenheit ini adalah variabel Y-nya yang dapat dihitung atau diprediksi secara sempurna atau tepat atau bebas dari kesalahan bila suhu Celcius-nya itu diketahui. Ini sangat jelas ya kalau persamaan deterministik ini. Jadi suatu yang tepat. Tapi kalau kita berhadapan dengan kondisi ilmu sosial ya, hubungan antara variabel di sini itu pasti ada kemungkinan kesalahan, penyimpangan atau tidak eksak. Jadi artinya untuk beberapa nilai X yang sama kemungkinan diperoleh nilai Y yang berbeda. Misalnya, hubungan berat badan dengan tekanan darah. Tidak setiap orang yang berat badannya sama punya tekanan darah yang sama. Jadi ini yang dikatakan tadi tidak bisa dikatakan dipukul rata ya sama orang yang punya berat badan 60, tekanan darah sekian, karena bisa berbeda. Oleh karena hubungan X dan Y pada ilmu sosial atau dalam hal kesehatan masyarakat tidaklah eksak, maka persamaan garis yang dibentuk menjadi sama dengan Y sama dengan A ditambah BX, nah ini ditambah E. E di sini adalah nilai kesalahan atau error, yaitu selisih antara nilai Y individual yang teramati dengan nilai Y yang sesungguhnya pada titik X tertentu. Nih. Jadi dalam rumusnya ini kemudian didapatkan nilai B-nya dengan rumus ini, N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Untuk nilai A, yaitu sama dengan Y dikurang BX. Y bar dikurang BX bar. Nah, kemudian kita lihat yaitu kesalahan standar estimasi atau standar error of estimate (SE). Jadi besarnya kesalahan standar estimasi atau SE menunjukkan ketepatan persamaan estimasi untuk menjelaskan nilai variabel dependen yang sesungguhnya. Jadi semakin kecil nilai standar estimasi atau SE, makin tinggi ketepatan persamaan estimasi yang dihasilkan untuk menjelaskan nilai variabel dependen yang sesungguhnya. Dan sebaliknya, kalau semakin besar nilai SE, makin rendah ketepatan persamaan estimasi yang dihasilkan untuk menjelaskan nilai variabel dependen yang sesungguhnya. Nah, untuk mengetahui besarnya SE dapat dihitung melalui formula sebagai berikut. Jadi SE sama dengan akar dari sigma Y kuadrat dikurang A kali sigma Y dikurang B kali sigma XY dibagi dengan N kurang 2. Nanti kita akan hitung nilai standar estimasi. Nah, nanti juga akan sekalian kita hitung koefisien determinasi ya atau R-square, di mana ukuran yang penting dan sering digunakan dalam analisis regresi adalah koefisien determinasi atau disimbolkan R square, R kuadrat.
Jadi koefisien determinasi ini dapat dihitung dengan mengkuadratkan nilai R atau dengan formula R kuadrat. Jadi koefisien determinasi berguna untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel dependen Y dapat dijelaskan oleh variabel independen X, atau dengan kata lain R square ini menunjukkan seberapa jauh variabel independen dapat memprediksi variabel dependen. Jadi semakin besar nilai R square-nya, semakin baik atau semakin tepat variabel independen memprediksi variabel dependen. Besarnya nilai R square antara 0 sampai dengan 1 atau antara 0% sampai dengan 100%. Oke, kita akan masuk dalam contoh kasus. Oke. Sebagai contoh adalah sebuah penelitian untuk mengetahui apakah ada hubungan antara hemoglobin ibu hamil dengan berat badan bayi lahirnya. Variabel independen adalah, ini tadi untuk contoh korelasi persen ya. Kita masuk ke contoh untuk regresi linear sederhana karena kita akan nanti menghitung nilai dari persamaan ya. Untuk penerapan rumus regresi untuk dapat menghitung prediksi ke tekanan darah sistolik dengan rumus regresi dan juga akan menghitung nilai standard error of estimate ya, SEE. Oke, di sini soalnya adalah dari sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apakah usia berpengaruh terhadap tekanan darah, penelitian terhadap 29 sampel dengan hasil di sini ada 29 orang atau 29 sampel. Kemudian didapat variabel Y-nya ini adalah nilai dari tekanan darah sistolik ya. Kemudian X, variabel X-nya adalah umur. Jadi variabel umur di sini apakah memang berpengaruh terhadap tekanan darah sistolik, variabel Y-nya. Maka dalam menghitung nilai B dan nilai A, serta untuk mendapatkan persamaan nilai Y tadi, yaitu A tambah BX, maka pertama-tama kita harus menghitung dalam rumus B di sini adalah N dikali sigma XY, maka kita harus mendapatkan nilai sigma XY didapat dari X dikali Y, kemudian ditotal pada 29 sampel tadi. X dikali Y ini berarti 39 dikali 144 didapat 5.616. Kemudian demikian dilakukan pada sampai 29 sampel, dan kalau dikatakan sigma XY berarti kita akan kita tambah ya. Kita tambah. Nah, di sini didapatkan hasil untuk sigma XY-nya adalah 190.952. Kemudian sigma X dan sigma Y, untuk sigma X berarti kita akan mentotal sigma X-nya. Sigma X-nya di sini adalah di sini adalah untuk sigma X di tabelnya nampak adalah sigma X 1298. Kemudian sigma Y-nya adalah 4122. Kemudian dibagi dengan N-nya tadi adalah 29 dikali dengan sigma X kuadrat. Jadi sudah dikuadratkan dulu. Jadi sigma X kuadratnya kita dapatkan dari nilai di sini F35 ya. Oke, yaitu 4.700
sorry, ini F35 ya, 64.758. Kemudian dikurang dengan sigma X dikuadratkan. Jadi sigma X dikuadratkan ini berarti 1298 dikuadratkan. Ya. Oke, didapatkan hasil nilai B-nya adalah 0,969. Dan untuk menghitung nilai A di sini, mencari nilai A di sini adalah seperti yang ada pada rumus itu. Nah, jadi Y bar ya. Jadi untuk berarti kita akan mendapatkan nilai min dari Y. Dapatnya dari mana nilai Y? Min dari Y-nya adalah total dari nilai Y ditotalkan dibagi dengan total N, yaitu 29. Dapat hasilnya 142,1379. Kemudian dikurang dengan B kali X bar. B-nya di sini adalah B dikali X bar, yaitu 9. Ya, tadi sudah dapat kita nilai B-nya adalah 0,969 dikali X bar-nya atau X min-nya. X min kita dapatkan dari total nilai X, kemudian kita bagi dengan 29 sebagai jumlah sampelnya. Didapat nilai A-nya adalah 98,75. Jadi tinggal kita masukkan dalam bentuk persamaan tadi ya. Y persamaan Y-nya itu sama dengan A tambah B kali X. Jadi dari perhitungan tersebut, maka dapat dibuat rumus regresinya adalah Y sama dengan A-nya adalah 98,75 tambah B, yaitu 0,969 dikali X. Di mana Y adalah tekanan darah sistolik dan X adalah umur ibu. Contoh, jadi supaya bentuk prediksinya seperti ini. Jadi penerapan rumus regresi adalah apabila kita menentukan umur ibu 30 tahun misalnya. Kita pengen tahu prediksi ibu yang berusia 30 tahun, maka kita dapat prediksi tekanan darah sistoliknya dengan rumus regresi, yaitu Y sama dengan 98,75 ditambah 0,969 kali X. Mana X-nya tadi yaitu umur 30 tahun, maka kita dapatkan Y sama dengan 98,75 ditambah 0,969 dikali 30, dapatnya adalah 98,75 tambah 29,01, yaitu Y sama dengan 127,82. Sehingga ibu yang berusia 30 tahun itu tekanan darah sistoliknya diprediksi 127,82. Nah, ingat prediksi regresi ini tidak dapat menghasilkan angka yang tepat seperti di atas ya. Jadi tentu bisa berbeda. Namun perkiraannya tergantung dari nilai standard error of the estimate SEE. Yang besarnya adalah kita bisa dapatkan nilai SE itu seperti rumus di sini adalah akar dari sigma Y kuadrat dikurang A dikali sigma Y dikurang B kali sigma XY dibagi N dikurang 2. Oke, jadi dapatkan tadi sigma Y kuadratnya itu sigma Y kuadrat itu ini 16.544 dikurang dengan A dikali sigma Y. Jadi A-nya adalah 98,75 dikali sigma Y, yaitu 4.122. Kemudian dikurang B-nya, B-nya adalah 0,969 dikali sigma XY.
yaitu ya sigma X-nya 190.952 dibagi N kurang 2, berarti N-nya tadi 29 kurang 2, 27. Jadi kalau didapatlah hasilnya, nilai SE-nya adalah 17,63. Jadi dengan demikian variasi variabel dependennya sama dengan Z kali SE, ya, SEE. Nilai Z dihitung dari tabel Z dengan tingkat kepercayaan 90%, itu kita tahu adalah Z-nya adalah 1,96. Sehingga variasinya 1,96 dikali 17,63 sama dengan 34,5548. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95% untuk usia ibu 30 tahun, diprediksi tekanan darah sistoliknya adalah di antara 93,27 mm Hg sampai dengan 162,37 mm Hg. Jadi didapat dari mana nilai 93,27 dan 162,37 itu dapat dari, karena tadi kita sudah memprediksi untuk umur 30 tahun, itu 127,82, berarti batas bawahnya dikurang dengan 34,5548, didapat 93,27. Dan atasnya adalah, batas atasnya itu 127,82 ditambah dengan 34,5548 didapat hasilnya 162,37. Nah, hubungan usia dengan tekanan darah sistolik itu menunjukkan hubungan kuat, didapat dari nilai R sama dengan 0,654. Jadi silahkan adik-adik mencari untuk data di atas ya, itu nilai R-nya, berapa nilai R dari data di atas. Nah, bisa ditampilkan datanya seperti ini. Silakan boleh di screenshot. Ya. Kemudian silakan hitung nilai R-nya, seperti tadi kita menghitung pada korelasi persen ya, nilai R-nya berapa. Dan nanti kita akan bahas kembali. Dan apakah dia berpola positif? Ya, artinya semakin kalau dikatakan positif bertambah usia, semakin meningkat tekanan darah sistoliknya. Nilai koefisien dengan determinasi itu tadi kalau dapat nilai koefisien dengan determinasi ini yang dikatakan R square atau R kuadrat. Jadi berapa nanti nilai R-nya kita kuadratkan, itu adalah dapatnya koefisien dengan determinasi. Misal kalau kita dapatkan nilai R square-nya ya, koefisien dengan determinasi 0,427, artinya persamaan garis regresi yang kita peroleh dapat menerangkan 42,7%. Variasi usia atau persamaan garis yang diperoleh cukup baik untuk menjelaskan variabel tekanan darah sistolik. Hasil uji statistik didapatkan ada hubungan yang signifikan antara tekanan darah sistolik dengan usia. P-value-nya 0,00. Ini kalau kita menggunakan SPSS. Jadi bisa disinkronkan. Oke, silakan dihitung nilai kekuatan hubungannya, nilai R-nya, dan apakah berpola positif atau negatif. Kemudian hitung nilai R square-nya. Nah, setelah didapatkan, sebenarnya kalau dihitung, maka ya bisa kita hitung untuk nilai R square-nya itu didapatkan nilai R-nya adalah 0,653 ya, atau 0,654 ya di pembulatannya. Dari perhitungan seperti sebelumnya kita menghitung di korelasi persen tadi, untuk menghitung nilai R.
Nah, selanjutnya kita, seperti yang dikatakan, koefisien determinasi R² itu adalah ukuran yang penting dan sering digunakan dalam analisis regresi. Nah, dalam analisis regresi adalah koefisien determinasi atau disimbolkan R², R kuadrat. Koefisien determinasi dapat dihitung dengan mengkuadratkan nilai R atau dengan formula R kuadrat. Koefisien determinasi berguna untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel dependen Y dapat dijelaskan oleh variabel independen atau variabel X. Atau dengan kata lain, R² menunjukkan seberapa jauh variabel independen dapat memprediksi variabel dependen. Semakin besar nilai R², semakin baik atau semakin tepat variabel independen memprediksi variabel dependen. Besarnya nilai R² antara 0 sampai dengan 1 atau antara 0% sampai dengan 100%. Seperti yang tadi sudah kita hitung ya, nilai R²-nya dan setelah kita interpretasikan. Nah, untuk menggunakan tadi sudah secara manual, kita bisa memperhatikan juga dengan data dari SPSS. Di sini, sebagai contoh kita akan melakukan analisis korelasi dan regresi. Di sini ada sumber materi dari Bapak Sutanto dalam analisis data dari FKM UI. Di sini kita bisa menghitung dengan menggunakan data ASI. Adik-adik sudah dapat menginstal SPSS kan? Nah, selanjutnya kita menggunakan SPSS. Dan nanti sebaliknya, sebelumnya silakan data ASI tadi dihitung secara manual dengan menggunakan rumus untuk nilai R-nya, kemudian juga untuk persamaannya, ya, prediksi dengan menggunakan rumus regresinya tadi, dan juga nanti akan didapatkan sampai kepada interpretasi ya. Jadi silakan hitung sebelumnya secara manual. Untuk kaitannya di sini sebagai variabel dependennya, jadi apakah ada hubungan ya kadar Hb ibu dengan umur ibu ya. Jadi apakah ada hubungan umur ibu terhadap kadar Hb ibu, karena variabel independennya adalah umur ibu dan variabel dependennya adalah kadar Hb ibu. Silakan pilih nanti kadar Hb ibu pengukuran pertama. Sebelumnya silakan hitung secara manual dulu. Nah, sudah dapat ya hasilnya ya secara manual. Kita akan menggunakan SPSS juga untuk menghitung dengan menggunakan koefisien untuk menilai nilai R tadi ya. Jadi kita gunakan tadi data ASI. Data ASI diaktifkan, diklik, kemudian kita pilih analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, di sini maka langkah selanjutnya tampak seperti ini ya. Masukkan nilai umur di sini ke variabel ibunya, variabel ke kanannya, kemudian umur ibu, kemudian kadar Hb juga ya. Di sini correlation coefficient-nya karena kita menggunakan correlation percent seperti ini, kemudian kita klik OK. Ini hasil sebelumnya. Oke. Nah, nampak hasilnya seperti ini. Sudah muncul. Jadi ini hasilnya sama. Tampilan analisis korelasi berupa matrik antara variabel yang dikorelasi, informasi yang muncul terdapat 3 baris. Ya, jadi baris pertama berisi nilai korelasi atau nilai R.
Kemudian baris kedua menampilkan nilai P atau nilai P value-nya. Ya, nilai R-nya 0,461, nilai P-nya itu 0,001. Kesimpulan dari hasil tersebut, itu hubungan berat badan ibu dengan umur ibu menunjukkan hubungan yang sedang dan berpola positif. Kan sedang dikatakan adalah nilainya R-nya 0,461. Kalau kita lihat tadi hubungan menurut Colton tadi 0,461 itu berada di range 0,26 sampai 0,5, yaitu hubungan sedang. Oke. Dengan menunjukkan hubungan yang sedang dan berpola positif, karena hasilnya positif ya, 0,461. Artinya, semakin bertambah umur ibu, semakin tinggi kadar Hb pengukuran pertama. Hasil statistik dapatkan ada hubungan yang signifikan, karena nilainya 0,001, kurang dari 0,05. Jadi ada hubungan yang signifikan antara ibu dengan kadar Hb ibu, antara umur ibu dengan kadar Hb ibu. Oke, itu untuk uji korelasi kita menggunakan manual dan disinkronkan dengan hasil SPSS. Selanjutnya kita masuk ke dalam regresi linear sederhana. Jadi berikut akan dilakukan analisis regresi linear dengan menggunakan variabel umur ibu dan kadar Hb ibu dari data ASI yang tadi sudah saya bagikan dari data Pak Sutanto. Dalam analisis regresi kita harus menentukan variabel dependen dan variabel independennya. Dalam kasus ini berarti berat badan ibu sebagai variabel independen ya, yang mempengaruhi, dan berat badan bayi sebagai variabel yang dipengaruhi atau dependen. Caranya, jadi pastikan tampilan berada pada data editor ASI tadi. Jika belum aktifkan data tersebut, kemudian kita pilih Analyze, Regression, dan Linear. Kemudian Regression dan pilih Linear. Nah, masukkan yang dependennya tadi kadar Hb ibu. Kemudian di tadi itu masukkan berat badan ibu ya. Kalau variabel di independennya berat badan ibu, variabel dependennya berat badan bayi. Nah, bisa juga misalnya kita mau menghubungkan dependen kadar Hb ibu, independennya umur ibu. Masukkan umur ibu di independen. Oke. Nah, selanjutnya klik OK, maka akan muncul output-nya seperti ini. Maka nilai R-nya nampak di sini adalah 0,461 ya. Seperti ini hasilnya. Jadi dari hasil di atas dapat diinterpretasikan dengan mengkaji nilai-nilai yang penting dalam regresi linear, diantaranya koefisien determinasi, persamaan garis, dan p-value. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai R-square. Jadi dapat dilihat di tabel model summary ya. Model summary-nya, nilai R-square-nya 0,213, dapat dari 0,461 dikuadratkan. Yaitu besarnya 0,213, artinya persamaan garis regresi yang kita peroleh dapat menerangkan 21,3% variasi Hb ibu. Atau persamaan garis yang diperoleh cukup baik untuk menjelaskan variabel Hb ibu. Selanjutnya pada tabel ANOVA diperoleh nilai P di kolom signifikansinya yaitu 0,001.
Berarti pada alfa 5%, kita dapat menyimpulkan bahwa regresi sederhana cocok atau fit dengan data yang ada bersamaan garis regresi. Dapat dilihat pada tabel koefisienta, yaitu pada kolom B. Dari hasil di atas didapat nilai konstan. Nilai ini merupakan nilai intercept atau nilai A sebesar 8,204. Ini 4. Di hasil output. Dan nilai B-nya adalah 0,112 di bawahnya nilai B-nya. Sehingga persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Y-nya adalah HB ibu, X-nya adalah umur ibu. Jadi HB ibu bisa diprediksi dari nilai persamaan A-nya tadi 8,204 ditambah B-nya 0,112 dikali umur ibu. Jadi dengan persamaan tersebut HB ibu dapat diperkirakan jika kita tahu umur ibu. Jadi uji statistik untuk koefisien regresi dapat dilihat pada kolom sig T ya, dan menghasilkan nilai P-nya sama dengan 0,01. Jadi pada alfa 5% kita menolak hipotesis 0. Berarti ada hubungan linear antara umur ibu dengan kadar HB ibu. Dari nilai B sama dengan 0,112 berarti bahwa variabel kadar HB ibu akan bertambah sebesar 0,112 bila umur ibu bertambah setiap 1 tahun. Nah, bisa kita interpretasikan dan disajikan dalam bentuk tabel supaya lebih mudah dipahami. Di sini, analisis korelasi dan regresi umur ibu dengan kadar HB ibu. Untuk variabelnya di sini umur, R-nya nilai R tadi dihitung adalah 0,461, R square-nya itu 0,213, persamaan garisnya tadi yaitu didapatkan ya sama dengan A tambah B kali X itu 8,204 ditambah 0,112 dikali umur ibu, P-value-nya 0,001. Nah, interpretasinya di sini dapat kita lihat hubungan umur ibu dengan kadar HB ibu menunjukkan hubungan sedang 0,461 R dan berpola positif. Artinya semakin bertambah umur ibu, semakin besar HB ibu bayinya. Nilai koefisien dengan determinasi 0,213 artinya persamaan garis regresi yang kita peroleh dapat menerangkan 21,3% variasi kadar HB ibu. Jadi hasil uji statistik didapatkan ada hubungan yang signifikan antara umur ibu dengan kadar HB ibu, P sama dengan 0,001. Jadi dalam memprediksi variabel dependennya di sini, dari persamaan garis yang didapat tersebut kita dapat memprediksi variabel dependen atau kadar HB ibu dengan variabel independen atau di variabel independennya tadi adalah umur ibu. Misalnya, kita ingin mengetahui kadar HB ibu jika diketahui umur ibu 30 tahun. Maka HB ibu sama dengan 8,204 ditambah 0,112 dikali umur ibu seperti persamaan sebelumnya. Didapat HB ibu sama dengan 8,204 ditambah 0,112 dikali. Misalnya kita ingin mengetahui tadi umur ibu 30 tahun dikali 30. Maka dapat nilai prediksi HB ibu yang berusia 30 tahun itu adalah 11,56 gram per desiliter. Nah, ingat prediksi regresi tidak dapat menghasilkan angka yang tepat seperti di atas. Namun, perkiraannya tergantung dari nilai standard error of the estimate atau SEE yang besarnya adalah 1,054. Nih, dapat dilihat di sini. Oke. Ini di estimate-nya. 1,054. Dengan demikian, variasi variabel dependen ya Z kali SEE, nilai Z dihitung
dari tabel Z dengan tingkat kepercayaan 95% dan didapat nilai Z sama dengan 1,96. Sehingga variasinya yaitu 1,96 dikali 1,054. Jadi kurang lebih plus minus 2,066. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95% untuk umur ibu 30 tahun diprediksikan kadar HB-nya adalah di antara 9,49 sampai dengan 13,626. Dapat dari mana? 9,49 itu yaitu 11,56 dikurang 2,066. Dan nilai 13,629 ini dapatkan dari 11,56 ditambah 2,066. Nah, bagaimana membuat grafik prediksi? Silakan adik-adik bersama kita latihan ya untuk membuat grafik prediksi. Jadi langkahnya adalah klik grab, pilih scatter. Di sini pilih grab, kemudian pilih legasi dialognya, pilih scatter atau dot. Kemudian pilih define. Nah, di sini kita masukkan nilai y-aksisnya adalah kadar ibu, karena nilai variabel y-nya tadi adalah ataupun variabel dependennya adalah kadar HB ibu. Kemudian x-aksisnya masukkan dari sini umur ibu. Kemudian klik OK, maka akan muncul seperti ini ya di outputnya, seperti ini sebarannya. Oke. Jadi terlihat di layar grafik scatter plot-nya garis regresi belum ada. Bagaimana cara mengeluarkannya? Maka kita klik 2 kali di grafiknya, maka akan muncul seperti ini. Oke, muncul. Oke. Untuk mengeluarkan garisnya, jadi chart size-nya, di variabelnya pilih width line, kemudian apply, supaya bisa keluar nilainya juga sekalian kita klik attach label to line dan apply dan close, maka akan muncul seperti ini, width line. Width line. Oke. Seperti ini muncul tadi ya. Di feed line-nya kita berlinear. Oke. Nah, muncul seperti ini.
Dan persamaannya dapat tadi sama dengan 8,2 ditambah 0,11 dikali X. Dan nilai R square-nya tadi juga ada di atas, terlampir 0,213. Demikian untuk uji korelasi dan regresi linear sederhana. Bila ada yang mau didiskusikan, silahkan. Dan untuk latihan, tadi menggunakan data ASCII, silakan secara manual hitung dengan menggunakan rumus nilai baik itu R square, dan nilai persamaan regresinya dan interpretasinya. Demikian kita sudah membahas materi hari ini tentang uji korelasi persen dan regresi linear sederhana. Terima kasih. Semoga berguna. Terima kasih.